back, I'm here baby waiting for ya. Stop holding on, baby, I just don't wanna lose ya. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. Coba kita masih segmen 1 nih Pak. Oke. Terkait dengan yang cerita kehidupan Bapak lah. Boleh. Jadi kita pengen dimulai dari cerita masa kecil Bapak Ilhamuddin SPDI. Lahir dari keluarga yang seperti apa nih? Saya adalah putra Batanghari asli. Saya lahir dari keluarga petani. Ya, nak. Saya 4 bersaudara. Ya. Kalau masa kecil saya di Mersam, ya. Lahir di Mersam, masa kecilnya di Mersam, kalau masa besarnya udah kemana-mana gitu loh. Jadi saya di Mersam sampai kelas 4 SD. Setelah itu saya melanjutkan sekolah di Jambi, di Kota Madia, ikut kakak saya, kakak paling tua, Pak Dr. Andes Haji Aminuddin. Setelah itu saya langsung mondok, sampai SD langsung mondok di Lampung 3 tahun, kemudian di Gontor 3 tahun. Setelah tamat Gontor, merantau sampai ke Lombok, ya, setelah itu baru back to basic, balik ke Jambi, ikut Unja, ya, saya ikut Unja, ngambil ekonomi manajemen, ya, ekonomi manajemen, tapi nggak sampai selesai karena keterbatasan dana biaya, ya, karena orang tua saya petani, ya. Tentu untuk membiayai itu pada waktu itu kita agak kesulitan keuangan, ya. Akhirnya saya memutuskan untuk cari kerja, ya. Cari kerja, ya, kerja serabutan, ya, kerja serabutan, kemudian menikah, buka usaha toko, ya, kerja di koperasi. Jadi kalau basicnya saya koperasi, kemudian petani, ya, pedagang, ya. Jadi awal-awalnya dulu saya setelah memutuskan untuk tidak kuliah lagi, akhirnya saya berdagang, ya, buka usaha pupuk, ya. Setelah nikah saya buka toko bangunan dengan toko ATK. Nah, ya. Samping itu saya juga buka kebun, ya. Jadi kalau kebun ini kan ya karena anak petani lahir di dusun, apa yang menjadi tradisi kita itu yang saya lakukan, ya. Bertani, beternak, ya. Bertani, karet, sawit. Kalau beternak saya beternak kerbau. Jadi kawan-kawan ini banyak yang bertanya, kok nggak ternak sapi? Kalau saya lebih suka ternak kerbau, karena ini kearifan lokal, ya. Dari nenek moyang saya udah beternak kerbau. Saya sulit untuk merubah tradisi beternak kerbau itu menjadi ternak sapi, saya kayaknya sulit, ya. Kalau itu hitungan ekonomisnya lebih ekonomis, lebih menjanjikan sapi. Tapi saya mencoba untuk melestarikan, menjaga warisan ini, ya, tradisi daripada keluarga saya, bahwa keluarga saya bekerbau, dan ini yang saya jaga sampai sekarang. Saya masih beternak kerbau, masih bertani, walaupun di samping aktivitas berpolitik. Oke. Ya. Baik, Pak Ilhamuddin, tentunya cerita yang Bapak sampaikan tadi itu melalui proses yang sangat panjang untuk menjadi seorang Ilhamuddin yang sehari ini gitu, Pak. Nah, kita ingin tahu perjalanan karir Bapak di dunia politik itu persisnya pada saat kapan, Pak? Mulai terjun dan memberanikan diri, dan apa latar belakangnya Bapak untuk bisa terjun ke dunia politik, Pak?
Dunia politik ini sama dengan usaha yang lainnya, ya. Jatuh bangun. Ini yang saya rasakan. Pada tahun 2009 saya mencalonkan diri dari Partai Bintang Reformasi, alhamdulillah terpilih. Kemudian 2014 Bintang PBR sudah nggak ada lagi. Akhirnya saya masuk ke P3. Alhamdulillah juga nggak jadi gitu loh, ya, nggak jadi. 2019 maju di PKB, alhamdulillah jadi dan menjadi pimpinan, ya. Nah, yang terbayang, maka saya mengatakan bahwa Allah itu memberi kita jalan yang terbaik, ya, jalan yang terbaik. Ada rahasia Tuhan di balik semuanya. Keberhasilan, kegagalan, ada rahasia Tuhan semua, ya. Saya berpikir sekarang, seandainya saya tidak gagal di P3 di tahun 2014, mungkin saya hari ini tidak jadi pimpinan DPR. Okay. Karena hari ini P3 itu tidak jadi pimpinan DPR. Ya. Tapi saya mengatakan alhamdulillah nggak jadi, karena pada hari ini saya jadi pimpinan DPR. Ya gitu. Ada hikmah di balik itu, Pak, ya. Iya. Apa yang melatar belakangi saya terjun ke dunia politik? Ya. Ini merupakan didikan saya di pondok Gontor, bahwa Gontor itu semboyannya Gontor di atas dan untuk semua golongan, ya. Ya. Lulusan Gontor itu ada yang jadi kiai, ada yang jadi politisi, ada yang pedagang, ya. Ya. Ada yang jadi birokrat, ya. Ya. Dan Gontor tidak mematok kita untuk harus menjadi petani atau menjadi politisi atau politisi haram, tidak, ya. Nah, yang membuat saya semangat untuk terjun ke dunia politik, ya, saya ingin mencoba, ya, merubah image yang ada di masyarakat, ya, karena masyarakat ini menganggapan bahwa politik itu kejam, ya, politik itu jahat, ya. Cuma saya melihat bahwa kalaulah politik itu jahat, politik itu kejam, ya, politik itu tidak benar, saya pikir Islam yang pertama kali mengharamkan itu, atau Islam tidak mengharamkan politik. Di zaman Nabi aja udah ada politik kok. Nah, saya mencoba untuk meluruskan image yang ada di masyarakat itu, ya. Kalau ada yang tidak benar anggota dewannya, saya pikir itu oknum, ya. Dan prinsip saya, ketika saya masuk ke dalam suatu sistem, bagaimana saya akan merubah suatu sistem kalau saya ada di luar sistem? Saya mencoba untuk masuk ke dalam suatu sistem. Kalaupun saya tidak mampu untuk mewarnai, setidaknya saya tidak terwarnai. Itu prinsip saya, ya. Ya. Dan ini sebagai pedoman saya selama 2 kali duduk di DPR. Ya. Silakan si A begini begitu, namun saya punya jalan sendiri. Kalaupun Anda tidak bisa mengikuti saya, tapi Anda juga nggak bisa mengajak saya. Baik, Pak, kita lanjutkan lagi pertanyaannya, Pak. Oke. Nah, tadi melihat cerita Bapak, latar belakang Bapak terjun ke dunia politik, tentunya itu memiliki semangat ataupun niat yang sangat mulia gitu, Pak, ya. Tapi kalau melihat dari gelarnya Bapak nih, SPDI, iya, yang notabene ya kita tahu di latar belakang pendidikan ya, Pak, ya. Iya, benar. Kenapa memutuskan untuk memilih dunia politik daripada pendidikan? Atau mungkin ada maksud lain? Ya. Gelar sarjana pendidikan itu, kalau saya melihat pendidikan ini kan tidak pada satu bidang, misalnya kita harus di sekolah, ya. Ya. Di DPR juga saya pikir bisa menyuarakan tentang pendidikan, ya. Di DPR itu kan pada tatanan kehidupan pada umumnya, ya. Ya. Tidak mesti saya harus jadi guru dong, ya. Nah, tapi saya bisa memperjuangkan dunia pendidikan melalui lembaga DPR. Ya. Melalui DPR kita bisa menjual apa yang kira-kira ya ilmu yang sudah kita dapat di kuliah, bangku kuliah itu, ya, tentang pendidikan. Ini yang kita suarakan di DPR. Menurut saya it's okay, nggak ada masalah kok. Ya. Ya. Baik. Karena banyak jalan untuk menuju Mekah itu kan. Baik, Pak. Tadi kalau kita bicara terkait dengan
dunia politik ya Pak. Tentunya tadi Bapak juga menyampaikan ada saudara Bapak juga yang terjun di dunia politik. Apakah memiliki niat ataupun tujuan yang sama atau seperti apa nih Pak? Alhamdulillah sejauh ini kita punya visi dan misi yang sama, semangat, spirit yang sama. Bagaimana memajukan Kabupaten Batanghari, bukan hanya Mersam, bukan hanya Mersam atau Morosubau Ulu, tapi Batanghari secara umum. Karena kami ketika terpilih menjadi DPR adalah DPR Kabupaten Batanghari, bukan DPR Mersam atau Morosubau Ulu, bukan dapil. Nah, ini yang saya kepingin mengajak kawan-kawan yang ada di DPR itu kita meluruskan. Jangan kita memperjuangkan dapil kita. Memperjuangkan dapil oke. Tapi dalam lingkup yang lebih luas lagi, ini merupakan tanggung jawab kewajiban kita. Karena kita dipilih adalah menjadi DPR kabupaten, bukan kecamatan. Oke, baik. Pak Ilham, berbicara tadi terkait di awal Bapak sampaikan bahwasanya Pak Ilham ini memiliki aktivitas ataupun kegiatan lain selain di DPRD. Salah satunya berkebun nih Pak. Aktivitasnya mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa kalau selain di DPRD? Kalau sejauh ini aktivitas yang saya jalani di samping aktivitas yang ada di DPR, saya berkebun, kemudian beternak. Karena ini memang dasar. Latar belakang saya memang latar belakang petani, latar belakang saya adalah latar belakang peternak, dan ini yang saya jaga sampai saat sekarang. Di posisi apapun jabatan yang diamanahkan kepada saya di masa yang akan datang atau yang sekarang, itu tidak mempengaruhi latar belakang saya sebelumnya. Saya tidak akan meninggalkan bahwa saya seorang petani. Saya tidak akan meninggalkan bahwa saya seorang peternak. Tidak meninggalkan bahwa saya kalau sudah jadi DPR saya tidak jadi pekebun lagi, tidak. Karena memang asli saya adalah pekebun, asli saya ada peternak, saya berdagang, ini asli saya. Ketika saya diamanahkan untuk jadi anggota dewan, dan ini tanggung jawab lain menurut saya, dan menjadi tanggung jawab secara umum nantinya, secara umum bidang-bidang yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, begitu. Pak Ilham, tadi Bapak sampaikan juga bahwasannya Bapak kan hobinya untuk ternak, kemudian juga melihara kerbau. Kalau boleh tahu Pak, kerbaunya ini di mana nih Pak tempat Bapak? Ada di kebun, jadi integrasi antara sawit dengan ternak. Kalau pemerintah kita kan kepinginnya ada integrasi antara ternak dengan kebun. Nah, ini yang saya usahakan, walaupun mungkin tidak sesuai dengan spek yang diharapkan oleh pemerintah, tapi tidak semi integrasi lah ya. Jadi sawit bisa hidup di situ, ternak juga bisa hidup di bawah pohon sawit. Kalau boleh tahu tepatnya ada di mana kita? Ada di Mersam ini. Oh, daerah Mersam. Ada di daerah Mersam. Yang jelas saya tidak pernah terbayang bahwa hari ini saya akan menjadi pimpinan DPR. Semuanya mengalir, semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kita tinggal menjalani apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Kita cuma berusaha, dan saya tidak pernah sama sekali terbayang bahwa hari ini saya akan jadi pimpinan DPR. Kalau usaha menuju ke situ, betul ada, tapi tidak pernah terbayang sebelumnya. Karena kalau cita-cita saya kan jadi pengusaha sebenarnya kan. Seperti itu. Untuk bisa lolos jadi perwakilan di DPRD, jadi sekarang Bapak menjadi pimpinan di DPRD Kabupaten Batanghari, itu prosesnya seperti apa Pak? Melalui tahapan yang seperti apa mungkin bisa diceritakan? Oke. Untuk menuju tahap awalnya itu menjadi anggota DPR dari fraksi PKB ini sangat berat sekali, sangat berat sekali.
dan perjuangannya ekstra. Karena saya sempat gagal di tahun 2014, untuk bangkit kembali di tahun 2019 ini harus punya tenaga yang ekstra. Ya. Harus punya, karena kita sudah op 5 tahun. Nah, ini tentu ini militan kita sudah banyak yang, ya, konstituen kita sudah banyak yang kocar-kacir, ya. Nah, jadi memang perjuangannya harus ekstra sekali, ya, untuk menjadi anggota DPR. Karena yang saya akan hadapi adalah incumbent dari PKB. Nah, kemudian alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota DPR. Berikutnya perjuangan untuk jadi pimpinan DPR. Nah, jadi pimpinan DPR ini juga perjuangannya cukup ekstra juga, karena ini ketentuannya dari pusat, bukan provinsi, bukan dari kabupaten lagi, tapi ketentuan keputusannya dari pusat, ya. Nah, ini yang harus kita bisa meyakinkan pimpinan kita yang ada di pusat bahwa kita pantas, layak untuk jadi pimpinan. Ini yang kita coba untuk lakukan, komunikasi dengan pimpinan yang ada di pusat. Seperti itu. Terpilihnya lagi kembali Bapak, bahkan sekarang sudah menjadi pimpinan di DPD Kabupaten Batanghari. Untuk kemudian usahanya tadi yang Bapak sampaikan sangat berat sekali gitu Pak. Ya. Artinya memang masih ada yang memilih Bapak untuk duduk di kursi, duduk kembali di kursi. Perasaannya seperti apa dan apa semangat yang ingin Bapak bawa ke depannya? Oke, ya. Saya tambah lagi bahwa perjuangan ini cukup ekstra karena saya dengan abang saya, kakak saya paling tua juga, ya, kita satu kelurahan, beda RT, juga maju di DPR kabupaten, ya. Jadi sama-sama kita maju. Nah, ini strategi ini harus betul-betul, ya, harus mantap strateginya, ya. Bagaimana 2 kursi bisa kita ambil, bisa kita rebut. Karena kakak saya, abang saya yang paling tua itu juga, dia lawannya juga incumbent, ya, dari Partai Gerindra. Dia incumbent, musuhnya saya juga incumbent. Tentu ini perjuangannya sangat ekstra, butuh kejelian. Maka saya mengatakan dengan kawan-kawan ini bahwa kompetisi yang ada di panggung politik ini di pemilu adalah kita mengadu ketelitian, mengadu kecerdasan, ya. Siapa yang teliti, siapa yang jeli, siapa yang cerdas, dialah sebagai pemenangnya, ya. Nah, ini yang saya lakukan di tahun 2019. Jadi konsepnya sudah saya siapkan, ya. Bagaimana, karena yang terbayang oleh saya itu ketika 1 kursi yang kita dapat, abang saya tidak duduk, ini bahaya ini, ya. Maka 2 kursi harus kita, dan kita satu manajemen, kita satu database. Nah, strateginya sama kita lakukan. Nah, jadi memang pemilu 2019 ini memang kita mengeluarkan seluruh kekuatan yang kita punya, energinya, ya, sumber daya yang kita punya, kita curahkan semuanya. Nah, dan alhamdulillah, ya, ini bisa berhasil. Ya. Tentunya Bapak masih dipercaya begitu untuk memimpin DPRD seperti itu Pak, ya. Oke. Kemudian aspirasi apa yang Bapak prioritaskan? Aspirasi masyarakat yang Bapak prioritaskan pada periode kali ini? Ya. Yang jelas saya kepingin bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, ya, bagaimana kita bisa melayani masyarakat, ya, seperti administrasi kependudukan, ya, KTP, KK, akte, ya. Kemudian juga ada isbat nikah. Ini isbat nikah yang saya perjuangkan, yang selama ini agak tenggelam, ya. Di periode saya sekarang ini saya komunikasi dengan Pak Bupati bagaimana ini bisa menjadi diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di DPR. Dan alhamdulillah sekarang program isbat nikah bisa berjalan, ya. Jadi prioritas saya bagaimana masyarakat ini dalam sisi pelayanan dasarnya bisa terpenuhi, ya. Tidak ada kesulitan, ya. Baik itu pendidikan, kesehatan, ya. Nah, ini harus menjadi prioritas, ya. Maka
kita sering turun, baik itu secara tidak formal maupun reses. Kita selalu menyampaikan kepada masyarakat kita agar apa yang menjadi keluhannya itu bisa disampaikan melalui kami di DPR. Ya. Sehingga kalau sudah kita menampung aspirasi dari masyarakat, kita bisa tindak lanjuti, ya, kita push, ya, kita dorong ke eksekutif pemerintah daerah seperti itu. Nah, terkait tadi Pak Ilhamuddin sebagai sosok yang politikus lah bisa dibilang, pimpinan DPRD, kita tahu waktunya luar biasa, aktivitasnya yang begitu padat, mobilisasi, pokoknya luar biasa. Dalam menjalankan tugas itu pasti banyak menyita waktu nih Pak. Nah, kalau dukungan keluarga sendiri itu seperti apa nih Pak? Yang jelas kalau keluarga semuanya sangat support dari awal masa pencalonan sampai sekarang. Karena kita prinsipnya, kita ini bukan hanya milik keluarga, tapi kita milik masyarakat. Ya. Ketika kita sudah diamanahkan oleh masyarakat untuk menjabat suatu jabatan, maka kita sudah milik masyarakat. Ya. Kalau sekarang saya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Batanghari, artinya saya adalah milik masyarakat Batanghari. Ya. Jadi tanggung jawab saya, tanggung jawab masyarakat Batanghari. Ya. Miliknya milik masyarakat Batanghari. Ya. Bukan hanya Mersam. Ya. Bukan hanya Mersam, tapi masyarakat Batanghari. Karena saya pribumi, ya. Saya lahir di Batanghari. Ya, saya punya kewajiban untuk membangun Batanghari. Seperti itu. Jadi keluarga sangat support, ya, dengan prinsip bahwa ketika saya diberi jabatan amanah oleh Allah, bahwa saya bukan hanya milik keluarga lagi, tapi masyarakat, ya, masyarakat yang memilih maupun masyarakat yang tidak memilih. Seperti itu. Barangkali ada keluhan mungkin Pak dari anak-anak, mungkin nggak ada waktu buat ayahnya, buat anaknya. Ya, yang namanya anak-anak pasti ada keluhan, ya. Tapi bagaimana kita bisa memberi pemahaman kepada mereka bahwa suatu saat mereka juga bukan hanya milik keluarga, tapi milik masyarakat. Karena Nabi kita mengajarkan khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia itu kan bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk keluarga. Saya pikir kalau untuk keluarga ini sudah cukup, ya, kebutuhan, ya. Tinggal lagi kita memanage waktu kita, ya. Memanage waktu kita, kapan kita harus bekerja untuk masyarakat, kapan bekerja untuk keluarga. Ya. Begitu juga usaha yang saya jalani. Saya tidak akan melangkah kepada usaha berikutnya kalau usaha yang saya rintis itu belum jalan. Mulai saya bertoko awalnya, ya, yang mana saya sendiri yang buka awalnya. Ya. Saya bangun ruko 2 pintu dengan modal semen. Ya. Cukup semen yang saya punya. Saya cuma jual semen. Untuk semen, bangun, ya, beli alat-alat lain, saya jual, ya. Berikutnya bikin fotokopi dan seterusnya. Ini sudah bisa saya tinggal, maka saya tinggal. Baru saya melangkah ke usaha yang lain. Nah, kalau usaha ini belum berhasil, saya belum mau. Nah, termasuk saya sekarang kan ketua KSP Mersam Mandiri, ya, koperasi. Ya. Alhamdulillah sekarang kita punya aset hampir 4 miliar. 4 miliar. Ini sudah jalan dari tahun 2004, ya, sampai sekarang masih jalan, alhamdulillah. Walaupun kemajuannya tidak signifikan, tapi kita bisa survive di tengah-tengah masyarakat lokal. Saya pikir ini, saya menganggap ini sudah luar biasa. Ya. Saya melihat kepada koperasi-koperasi yang lain, ya. Koperasi-koperasi yang lain yang melayani masyarakat pribumi, masyarakat lokal, boleh dikatakan sudah banyak yang out, tidak mampu bertahan, ya. Tapi kami alhamdulillah bisa bertahan, ya. Prinsipnya niat, ya, niat. Ya. Pak Ilham, kalau kita bicara karakter sosok seorang Ilhamuddin, tentunya mungkin ada perbedaan barangkali. Ketika di DPRD mungkin, tegas dalam mengambil sikap. Nah, kalau di dalam keluarga sendiri, khususnya di rumah, kepada istri atau anak, itu sosok yang dikenal tuh Pak Ilham seperti apa? Ya, kalau
keluarga mengenal saya ini sebagai seorang yang pendiam, ya. Saya lebih demokratis, ya. Ketika saya ada sesuatu yang ingin saya buka usaha, saya semuanya saya libatkan, ya. Istri saya libatkan, anak-anak saya libatkan, ya. Semuanya saya libatkan untuk mengambil suatu keputusan. Saya kepinginnya bahwa ketika saya tidak ada lagi, anak-anak saya tahu proses bagaimana saya merintis usaha itu, ya. Jadi tidak seolah-olah bahwa sayalah yang penentu semuanya, ya. Tapi saya bisa memberi pandangan bahwa kita harus begini begitu. Prinsipnya yang saya ajarkan kepada anak-anak adalah kita harus bersikap jujur, ya. Harus bersikap jujur, ikhlas dan menjalani segala sesuatu, ya. Semua kita wajib berusaha, kita harus jujur, ya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ketika kita sudah mencapai titik ikhlas, insya Allah apapun yang terjadi kita bisa menerima, dan kita akan melihat bahwa di balik kegagalan itu ada kebaikan. Begitu. Kalau kita berandai-andai nih, Yeah. saat ini kan Bapak terjun di dunia politik, jadi pimpinan di DPRD Kabupaten Hari. Kalau seandainya Bapak tidak duduk di kursi DPR, mungkin aktivitas apa yang Bapak fokuskan? Apakah fokus menjadi pengusaha atau seperti apa? Iya. Kalau saya karena basic ya, back to basic ya, back to nature aja, ya. Back to nature, karena asli saya adalah petani, pekebun, peternak. Sampai sekarang saya tetap menjalani itu dan tidak mungkin sampai akhir hayat saya seperti itu, ya. Ya, kalau menurut saya nothing tulus lah ketika saya tidak menjadi pejabat lagi. Toh awalnya saya juga bukan pejabat kok, ya. Prinsipnya nothing tulus, nggak ada yang hilang kok, ya. Saya akan kembali kepada aslinya, ya. Usaha tetap jalan, ya. Seperti sekarang usaha sih semuanya jalan kok. Ada yang ngurus, ya. Tinggal kita memanage saja. Hidup ini bagaimana kita bisa memanage kita, ya. Waktu kita yang ngatur. Nah, ya. Kalau dalam agama itu kan al waktu kasaif ilam taktau qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau Anda nggak bisa mengaturnya, maka dia akan memancung Anda, ya. Nah, jangan waktu yang ngatur kita yang ngatur waktu loh. Kapan kita harus bersama keluarga, kapan kita harus bekerja, ya. Alhamdulillah saya habis maghrib masih tetap ngajar anak saya ngaji Quran kok, ya. Walaupun tidak setiap malam loh, ya. Pada maghrib saya ketika di rumah saya tetap ngajar. Ini bukan berarti saya tidak percaya kepada, tapi bentuk perhatian saya terhadap anak, ya. Ada sentuhan, ya, sentuhan emosional yang saya lakukan terhadap anak saya, ya. Nah, seperti itu, ya. Menjadi seorang Pak Ilham yang sekarang tentunya dengan latar belakang yang Bapak miliki sebagai seorang petani, dengan pengusaha, tentunya ini juga akan menguntungkan begitu Pak ya, ketika ingin membuat suatu perundang-undangan yang pastinya Bapak lebih mengetahui seperti apa keadaan fakta yang ada di lapangan. Dan itu cukup membantu saya, ya, untuk membantu saya dalam melakukan segala sesuatu secara komprehensif. Jadi saya melihatnya itu kan secara utuh, komprehensif, ya. Persoalannya, kemudian yang melatar belakangi semuanya, saya bisa memahami itu, ya. Karena saya asalnya dari situ loh. Nah, ya. Jadi ketika saya diberi jabatan, latar belakang kehidupan saya karena saya petani, peternak, ya, ada usaha kecil-kecilan juga. Nah, ini cukup membantu, ya, dengan jabatan yang ada pada saya. Nah, jadi seperti itu. Nah, Bapak sekarang sudah terjun di dunia politik, menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Hari per hari ini. Ada nggak Pak mungkin
kenangan Bapak di kemudian hari barangkali sebagai seorang putra daerah asli Kabupaten Batanghari, barangkali yang memiliki keinginan untuk memimpin daerahnya untuk membangun Kabupaten Batanghari tentunya. Oke, ya. Kalau sejauh ini saya tidak punya keinginan untuk menjadi pimpinan tertinggi di Kabupaten Batanghari. Hari ini, ya. Saya kepinginnya saya bisa menyalurkan idealisme saya terhadap bupati. Keinginan saya sebenarnya sederhana, ya. Siapapun bupatinya, yang penting saya ada ruang bagi saya untuk menyalurkan idealis saya, ya. Saya tidak mesti, ya, kalau saya punya pandangan sebegini begitu untuk kemajuan Batanghari, saya tidak mesti menjadi bupati Batanghari, ya. Saya bisa menyalurkan ini melalui orang yang saya support untuk jadi bupati, ya. Nah, kalau saya cuma kepingin bisa menyalurkan idealisme saya, ya, dalam bentuk pembangunan di Batanghari, baik itu pembangunan manusianya, ya, maupun pembangunan fisik maupun non fisiknya, ya. Jadi kalau saya sederhana sebenarnya, ya. Saya tidak mesti jadi bupati kok, ya. Tapi saya bisa menyalurkan. Nah, ada ruang untuk saya menyalurkan idealisme saya, ya. Ini juga saya pikir dalam konteks ketika kita diskusi, pokok-pokok pikiran saya bisa dianggap dibutuhkan untuk membangun Batanghari, ya silakan pakai. Kalaupun tidak dipakai, saya juga nggak ada persoalan kok, ya. Jadi kalau hari ini saya belum ada terpikir untuk menjadi pimpinan tertinggi di Kabupaten Batanghari, dan saya cukup nyaman dengan posisi saya sekarang ini, ya. Saya bisa dekat dengan masyarakat, ya. Saya bisa dekat dengan kerbau saya, ya. Saya bisa ke kebun, ya. Dan posisi ini yang paling nyaman bagi saya, ya. Tidak mesti saya jadi bupati kok, ya. Nah, karena hidup ini yang terpenting menurut saya adalah bagaimana kita bisa nyaman. Kalaulah saya jadi bupati, tentu, ya, saya punya waktu yang sangat terbatas sekali untuk ke masyarakat, ya. Untuk keluarga juga terbatas, ya. Apalagi untuk kerbau itu loh, ya. Karena setiap bagian usaha atau yang sudah bersentuhan dengan saya adalah saya anggap itu bagian dari hidup saya, gitu. Kita bahas ringan-ringan soal rumah nih, Pak. Oke, siap. Nah, ini terkait dengan lokasi syuting kita saat ini yang di kediaman pribadi Bapak. Bisa diceritakan Pak, ini rumah ini sudah sejak kapan ditinggali? Ya. Rumah ini baru, ya, baru 1,5 bulan ditempati, ya. Alhamdulillah Jack TV bisa mampir di sini. Ini suatu kehormatan bagi saya, ya. Kalau rumah ini kita bangun kurang lebih 1,5 tahun, ya. 1,5 tahun, dan sudah kita tempati walaupun belum siap 100%, ya. Masih ada hal yang perlu diperbaiki, ya. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa ini memang baru, Pak, ya. Iya, baru. Satu kehormatan juga karena diundang oleh Oke. Bapak untuk syuting di kediaman pribadi Bapak. Nah, terkait dengan konsep rumah yang Bapak buat ini luar biasa, bagus banget Pak desainnya. Ya, terima kasih. Inspirasi dari apa? Menggunakan jasa arsitektur atau seperti apa, Pak? Oh, kalau rumah ini kita tidak memakai jasa arsitek, ya. Ini konsepnya murni dari kita sekeluarga, ya. Jadi membangun ini kita kolaborasi dengan tukang aja, ya. Karena jadi ketika kita koordinasi dengan tukang kayaknya match gitu loh, ya. Ketika match, saya pikir nggak butuh lagi ada jasa arsitek di situ, ya. Nah, dan konsep membangun rumah ini semuanya saya libatkan, ya. Mulai istri, anak, sampai anak saya kelas 4 itu saya minta pendapat, ya. Ya, kita bangun, kita diskusi bersama-sama 5 orang, ya. Ketika kita nggak sepakat kita voting gitu loh, ya. Nah,
mulai dari pagar, kemudian warna rumah, ini warna rumah ini putih kan, kita anggap ini supaya hati kita suci gitu ya, bersih ya. Jadi semuanya kita libatkan ya. Untuk membangun rumah ini semuanya harus kita libatkan. Kita sistem demokrasi, alhamdulillah saya mengajarkan kepada anak-anak saya, istri saya, bahwa kita nggak boleh otoriter. Kita harus bisa menerima pendapat orang lain ya. Ketika kita nggak cocok dalam pikiran kita kasih alasan kenapa nggak. Nah, seperti itu. Go back, I'm here baby waiting for ya. Stop holding on, baby, I just don't wanna lose ya. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity.